Perkenalkan nama saya Wan Andris. Mantap. Jadi inilah tim iMpod di balik ini semua, ada teman-teman ini yang super semangat setiap bikin konten. Kadang semangatnya kendor, teman-teman inilah yang membakar semangatnya lagi supaya bisa bikin konten di iMpod. Assalamualaikum, ini Mimit, selamat datang di iMpod. Ini memang podcast, yeay! Jadi hari ini special episode, first anniversary. Ini memang podcast, tepuk tangan lagi. Selamat ulang tahun buat iMpod semuanya. Selamat ulang tahun. Kok diam aja sih? Kalau Oke, hari ini adalah 1 tahun iMpod, 2 November 2020. Karena kita episode pertama itu tayang di 2 November 2020 ya. 2020 ini 2021. Hari ini kita bahas apa nih, Bang In? Ya paling perjalanan dari awal kita, suka duka kita. Oke. Ya akhir-akhirnya harapan kita ke depan. Oke. Mungkin dari Bang In dulu nih. Bang In. Perjalanan akhirnya kita bisa tayangin episode pertama iMpod di tanggal 2 November 2020 kemarin. Story deh lah. Iya, story-nya lah. Bagusnya abang lemparkan ke Pak Jas lah. Bagusnya lemparkan ke Pak Jas sih keren nih kalau bahas tentang lo. Ya silakan Pak Jas lo. Oke lah. Ya seperti itulah. Jadi gitu ya, lebih seru di belakang kamera sebenarnya. Ya, sekarang lebih asik di belakang layar daripada di depan layar. Ya, Sepertinya. sepertinya. Bisa sekali kan boleh muncul gitu ya. Boleh sekali. Ini sekali. Ini spesial. Pertama dan terakhir. Ini kan spesial nih, spesial ulang tahun. Dia harus tampil dong. Jadi sebenarnya serius. Antok kalem. Jadi gini lah, di balik layar iMpod tuh ada orang-orang ini, orang-orang hebat ini gitu. Jadi masalah semuanya jantan jadi. Sebenarnya kita punya ide itu sekitaran bulan sekitar bulan 11 lewat 2,000 years later. Agustus lah ya. kalau nggak salah itu punya ide pengen bikin podcast kan dari kegelisahan, bisa dikatakan seperti itu, dan dari kawan-kawan pun mensupport kita untuk sebenarnya iMpod ini apa? Ini sebenarnya mau dimulai dari mana sebenarnya? Bisa dikatakan dari awal tuh istilahnya main-main sebenarnya. Oke. Main-main. Iya. Nggak ada memang. Tapi ini bentuk kreativitas yang Iya. ada di sini ya. Maksudnya salah satu produksi yang dikeluarkan oleh IM Production ya. IM Production. Akhirnya adalah podcast ini, dibikinlah podcast ini. Itu jadi selain ada musik, ada lain-lainnya, adalah podcast ini ya. Dari Bang In, perjalanannya Bang In. Ya itulah, selain itu abang coba nambahkan yang Pak Jas tadi ya. Pertama tuh ide itu memang dari Pak Jas nih, adalah kami sering bertukar pendapat ya. Bertukar pendapat tentang lebih ke media yang memberikan informasi kepada masyarakat, yang mengedukasi. Biasanya kita tahu kan cuma di yang nasional punya lah kan. Iya. Jadi kita coba gimana kalau kita bikin program baru Bang. Oke, langsung kita gas. Nah, dulu kalau nggak salah tuh hanya selang beberapa minggu. Ya, kami cari host kece sampai terpilih. Host kece tepuk tangan. Dari beberapa orang kami pilih. Jadi itu besar juga sih harapan, walaupun awal cuma untuk
coba-coba main-main gitu kan. main. Akhirnya kita melihat ini progresnya bagus, prospeknya pun ke depan harapannya pun akan lebih baik gitu. Oke. Dan untuk namanya sendiri bang. Oh iya, untuk namanya Lupa sendiri. nih. Kenapa Kenapa? nih Lanjut. pilih namanya Lupa nih. iPod? Sebenarnya iPod ini nggak tahu ya bacanya awalnya apakah Iya. iPod, apakah seperti apa. Cuman waktu itu pas pertama kali datang ke sini kita putuskan untuk bilangnya iPod ya. Sebenarnya ini Kita ini kan terdiri di satu Manajemen kita kan IM ya. Nah, jadi di situ musik kita ada IM band juga, ini memang band, jadi ya sekalian aja lah. Langsung dinamain iPod. iPod ya. Tapi sebelumnya ada terus ide pengen bikin apa? Ini Mimit Podcast sebenarnya. Iya. Sebenarnya. Karena memang hostnya. Gitu lah. Sombong banget ah. Kuat. Kita ini nggak perlu perkenalan gitu. Oh iya, boleh dong perkenalan. Masa di skip sih Mit? Gimana sih? Perkenalkan, ini Mimit, hostnya iPod. Yang dari sekian banyak pilihan tereliminasi lah yang lain. Akhirnya terpilih lah Mimit. Terima kasih semuanya atas dukungannya. Terima kasih. Di sebelah sini ada Bang In sebagai produser dari iPod ya, IM produsernya iPod. Kemudian ada Bang Rajes sebagai Pak Wan sebagai manajernya iPod. Terus ada teman-teman semua mungkin memperkenalkan diri Iya, satu-satu. masing-masing ya. Silakan. Dari sebelah sini ada Nanda kesayangan Mimit nih. Ini loh yang kesayangan Mimit di sini. Ngeletak. Kamera nih. Halo, lambaikan tangan. Soalnya pelok, sombong amat. Dana. Cakap. Ini cuy. Namanya Makan. Halo. Ya, nama saya Nanda, udah itu aja. Ya. Pokoknya ini Silakan. Nah, sebagai kru ya. Pokoknya di sini tuh yang ngurusin Mimit, yang ngurusin semua-semuanya tuh ada Nanda. Dah hari ini kita Makeup tag artist. video ya. Iya. Ke Nanda lah merengeknya. Kemudian di sebelah sini ada Bang Egi. Silakan Bang Egi. Sebagai kenapa sih? Makan dulu. Sebagai kameramen lah. Makanya Bang. Iya. Oke. Egi Julianto sebagai kameramen, Kemudian bantu ada Bang Sapar sama Rajes. Sama Bang Andi. kan Saya kameramen juga. kameramen. Sebelah sini Tidak perlu lah sebut. ada Bang Astrial. Kayak gila kayak depan dulu. Depannya Saya Astrial. Dari Real. Dari Serial. Batu Hitam. Ya. Dari Batu Hitam. Tanggung. Sebagai kru Empon. Pemain tengah. Oke, saya di sini, saya Ferry, saya sebagai kru membantu Nanda. padahal belum dipersilahkan. Oke. Semangat. Terlalu semangat. Ulang. Yang paling ujung Perkenalkan, nama saya Wan Andres. Mantap. Jadi inilah tim iPod di balik ini semua, ada teman-teman ini yang super semangat setiap bikin konten. Kadang semangatnya kendor, teman-teman inilah yang membakar semangatnya lagi supaya bisa bikin konten di iPod. Untuk perjalanannya sendiri, iPod ini Mimit ceritain bagian Mimit lah. Ya boleh. Ya, Mimit Kami dengar ya. Kami dengar aja. Boleh ya? Sambil makan ya. Ya boleh. Karena Iya dulu. haus nih. Kalau Mimit sendiri itu pertama kali dihubungi sama Nanda. Lah Nanda pula. Cuma Nanda lah yang ini. Kasih
kasihan dah. Iya. Pertama kali dihubungi sama Nanda, diajak join. Sebenarnya di awal tuh sempat ragu karena Mimit pribadi secara personal itu introvert, tidak responsif. Jadi kalau misalnya ketemu sama orang baru itu tuh kayak yang ada tantangannya buat ngomong gitu, buat nanya-nanya, bahkan buat merespon percakapan pun kadang suka bingung, lebih sering dengar gitu daripada nanya balik atau kasih feedback kayak gitu. Terus diajaklah ke sini, jadinya tuh kayak yang ini adalah kesempatan Mimit buat proses belajar. iPod adalah rumah juga buat Mimit, buat belajar ngomong, buat belajar ketemu orang baru gitu, buat belajar jadi lebih responsif lah, lebih peka sama cerita-cerita orang. Dan bersyukurnya setelah datang ke sini ketemu narasumber, terus teman-teman iPod semua gitu, dapat pengalaman yang mungkin belum pernah Mimit ketemu sebelumnya, cuman ketika ketemu narasumber tuh jadi kayak udah ngerasain juga gitu beberapa konten yang udah dibikin di iPod gitu. Mungkin kesan-kesan nih dari kawan-kawan, ada yang mau disampaikan kesan-kesan selama di iPod dari Nanda lah. Ya, Nanda. Pengennya Nanda sih. Iya. Kesan-kesan setelah setahun nih perjalanan iPod gimana? Kesan-kesan. Ya seperti itu. Sangat pasti. Per dari Bang Ferry, kesan-kesan selama ada perjalanan kita 1 tahun nih. Apa ya? Nih. Seru gak sih? Oh, kalau dibilang seru ya seru, lebih banyak kenal tamu yang datang, yang mungkin dari awal kita nggak kenal ya, jadi kenal sama tamu, jadi dekat. Mungkin itu aja sih, Min. Iya. Dari Bang Sapar, mungkin Bang Sapar kesan-kesan selama perjalanan 1 tahun iPod ini gimana nih ininya? Cukup menyenangkan. Cukup menyenangkan ya. Karena hobi kan? Hobi, iya sih. Pada akhirnya ini jadi kayak jadi kebiasaan gitu. Iya. Kendala-kendala kita lah selama 1 tahun ini. Kadang-kadang nih kan kita jarang skip berapa bulan gitu nggak bikin konten. Mungkin dari teman-teman bisa sharing nih, kawan-kawan iPod pengen tahu kok lama sih kemarin nggak bikin konten, terus tiba-tiba bikin konten lagi gitu, kirain ada apa gitu. Bang Rajes mungkin? Jadi kalau bahasa internasional itu bisa dikatakan celak-celok. Oh, celak-celok ya. Biasa, benar biasa itu mungkin karena faktor kesibukan dari teman-teman sendiri. Kita dari berbagai latar belakang yang berbeda, mungkin faktor pekerjaan itu salah satunya. Ya, jadi dan faktor narasumber juga iya, karena sudah schedule seharusnya narasumber ini dia berhalangan hadir ya. Mau minggu depan kita mau mulai mau tag dari personil krunya ya, ada yang berhalangan hadir, jadi dari hal sendiri. Paling itu sih sebenarnya, bukan karena memang nggak mau produksi, tapi karena memang hal-hal yang bisa kita teknis seperti itu sih. Untuk yang lain mungkin pas di lokasi lancar-lancar aja sih, nggak ada masalah yang berarti. Ya selama kalau sudah sampai studio tuh sebenarnya ya lancar-lancar aja. Ngalir aja sih. Cuman kalau kendala bikin kontennya ya karena ke latar belakang kita yang dari kru dan hostnya sendiri beda-beda. Ada hostnya kan ya itulah pada ya jaga pada biasa. Kok hostnya sih? jadi merasa bersalah gitu. Minum Bapak. Minum. Itulah kendala kita ya. Iya. Tahan. Perjalanan 1 tahun akhirnya tuh di tanggal 3 Maret kita dapat surat cinta nih dari Google. Itu gimana sih ceritanya, Bang? Perjalanannya sampai akhirnya dapat
Surat Cinta selama channel YouTube Anda ini memang podcast sudah diterima untuk bergabung dalam program partner YouTube dan kini dapat memonetisasi di YouTube gitu. Mer kan nggak tahu nih kalau maksudnya Bemer di sini hanya datang kemudian ngobrol, nggak tahu nih teknisnya di YouTube seperti apa. Boleh dong Bang sharing gitu. Itu alurnya agak susah tuh. Emang agak berat lah sedikitnya kalau kita bicara tentang itu, cuma kita nih kan berproses gitu kan, berproses di saat kita membawa tamu-tamu yang memang punya penggemar atau punya pasar atau punya itunya sendiri lah ya kan. Jadi rupanya memang banyak juga yang menonton gitu kan, responnya bagus gitu kan. Ya akhirnya seiring berjalan waktu ternyata kita bisa memenuhi syarat-syarat dari YouTube dan Google AdSense-nya kan. Itu adalah bonus juga buat kita bahwa kerja keras kita ternyata bisa menghasilkan gitu kan. Walaupun ya kita harus lebih keras lagi lah. Buat abang-abang nih episode yang paling berkesan mungkin dari Bang An. Ya, Anda bergabung sudah berapa lama? Iya, Anda sudah bergabung berapa bulan nih. 2 bulan. Udah 2 bulan. Udah 2 bulan tapi kontennya baru 1. Iya. Ini bapaknya baru malam ini kan? Yang baru Tiba-tiba. Yang mana? Pengadilan agama. Cuma itu konten. Ya betul. Iya, Lucu dapat. Iya, Dapat cuaknya dapat. Tanya. Kalau Bang Peri Ini episode yang berkesan yang mungkin pas sampai rumah tuh langsung kepikiran gitu. Oh, itu tuh. yang mana? Yang Episode banyak nih video. iya. Ya pasti Berkesan semua lah. Yang pasti ya berkesan semua. Salah satunya ya paling yang sejarah Rian. Nah, yang Nonton Iya. itu atau Kompas Benua. Kompas Benua. Paling itu. Ya dari Bapak? Saya lanjut. Ke Bang Sapar nih. Episode yang mana nih yang paling berkesan buat Bang Sapar? Yang ini sih, yang Tenggut Destriadi sih. Natuna Sastra. Heeh, Natuna Sastra. Tertarik sih. Kalau Bang Egi? Yang hari ini lah. pasti kena mega ya kan. Aku lah kayaknya jauh ti aku nak londo. Yang dia Lah jauh kayak kan. Nah, jadi bener ya. Malam ini berkesan, berkesan semua. Oke. Yang paling Berkesan malam nih. Iya. Kalau Mer yang paling berkesan tuh setiap malam yang penting ada nandanya. Tolong dong dia bilang kacamata itunya tuh. Nggak tidur. Dari Bang Rajes. Ya. Episode paling berkesan. Semua sih, walaupun jarang hadir. Oke. Tapi pas editing kan tahu nih ininya ya. Sekarang udah ganti. Oh, udah ganti? Tuh, Pak Sapar. Oke. Pak Sapar. Berapa episode cuman? Dari Bang In yang paling berkesan. Ini editor juga. Ya kalau abang sudah pasti semua episode itu berkesan, karena harapan abang itu bukan cuma abang yang dapat itu, kita semua ini bisa mengambil petik ilmu dari orang-orang tamu-tamu kita kan pasti berbeda ya kan. Yang mudanya kita ambil semangatnya, yang tua kita ambil ilmunya, kayak pengadilan agama itu kan betul-betul membuka wawasan kita ya. Mata Pak Dari itu terbuka lebar. Iya, sampai dia kameramen itu kan terbuka mulutnya tuh kan. Apalagi bahas masalah cerai itu kan. Ya nonton. Ambil ilmu dari kan bahan kan, ambil ilmu dia. Ambil baiknya. Baik-baiknya. Karena menikah ya Pak Dari. Itulah, jadi kita kan tiap tamu kita harus bisa ngambil ilmu, ngambil semangatnya ya. Nanti
kan ujung-ujungnya semangat tuh balik ke kita juga. Iya, betul. Wawasan kita bertambah gitu kan. Tujuannya iPod juga ya pengennya spread love, spread positivity gitu. Jadi sharing hal-hal positif. Tahu bener no. Mau Sambung ya, Met. Berbagi hal-hal positif. Jadi Mondok. ketika feedbacknya juga ke kita positif seperti Ini itu. agak kurang. bener anggonya. Tahu lah kamu kuka. Harapan-harapan nih. Lebih. Nih, kita sudah berjalan 1 tahun. Ada naik, ada turunnya, semangatnya juga gitu. Harapan-harapan ke depannya. Pak Jas. Wow. Depannya mungkin lebih apa ya, lebih menonjol lah. Intan. Nggak Lebih banyak perlu intens konten. juga. Yang penting bermanfaat lah. Seperti kutipan dari Ari Untung, berkaryalah walaupun gak ada yang nonton kan. Oke. Sama kita berpodcast lah walaupun gak ada yang nonton, udah itu aja sih. Yang penting berproses. Berproses. Ya, ngejar AdSense sih kalau bisa. Kalau nggak bisa ya udah tetap podcast. Tetap bikin podcast ya. konten udah. Yang pertama ini ya, Konsisten. yang penting tetap kreatif ya Bang ya. Semoga ini jadi semangat buat kawan-kawan di luar juga, supaya bisa terpacu nih sama semangatnya kita. Semoga kita tetap terus semangat supaya bisa berbagi semangat lah sama teman-teman di luar sana. Hal-hal positif, Hal positif tadi ya. energi positif. Mungkin dari abang-abangnya sebelah sini, Dari Bang Egi. harapan-harapannya untuk Empot, doa-doanya. Jangan Semoga- baca doa pula. Iya. Aman. Ya pagi lah. Kawan-kawan. Apa ya? Oke, Pak. Terus Dalam sebuah acara ataupun ada tim itu pastinya harus jaga kekompakan. Itu nomor 1. Kalau kita tidak kompak, ya udah selesai. Biar Saling Biar kita tuh menyemangati. saling komitmen, konsisten juga. Itu aja sih harapannya. Tetap menjaga kekompakan. Kompek dan kakak. Kalau ada makanan kompak. Pasti kompak. Kan. Dari abang-abang yang sebelah sini, kabarnya. Wakilan dari Pak. Nih, aku print cakap. Kau long cakap lu. kan baru malam ini. Iya. Ini yang peneng deh nih. Nah, Iya. harapan Dia mewakili dia, no, dia mewakili Aris. Harapan saya untuk Pots nih tetap semangat lah sama tuku yang Bang Egi katakan lah. Selalu kompak, selalu komitmen, sama benda ke dah. Konsisten lah. mengkopi paste betul. Semangat. Tetap semangat dah. Semangat. Semangat. Ada dari kawan-kawan sebelah sini mungkin ada tambahan Bang Sapar atau Nanda Ya. harapannya? Pak Sapar Kau kan terus ini. Mulai. semoga ini aja. Harapannya Empot tetap eksis lah. Nah, kan podcast salah satu podcast di Natuna ya kan. Tetap eksis. Sudah dapat AdSense, kita terus berkarya, tim-timnya pun terus kompak. Sama yang sama Egi tadi. Real. Jangan cuma sampai 1 tahun ini Iya. gitu ya. Terus Pokoknya berlanjut ada lah. ulang-tahun berikutnya. Berkarya. Kan baru 1 tahun kan. Masih ada tahun-tahun berikutnya. Dia boleh banget dong. Manggung nggak? Bang Ferry mungkin ada yang mau Tahun mau. sampaikan untuk harapan-harapan iPod. Kita tanya semua loh nih. Siap-siap ya. Mungkin sama jawaban sama Bang Egi, Maria, Sapar. Mungkin sama. Sama loh. Iya, sama. Inilah alasannya kenapa kaya. Ini alasan. Ini alasannya. Sama. Udah terjawab kan? Alasannya sama. Biarlah mereka di belakang layar kan.
Oke. Mau nanya nih Mimin nih. Oh, iya. Boleh kan? Boleh. Selama Mimit masuk import di keluarga besar IM dengan kondisi yang seperti ini lah, apa itu keluhan lah, abang mau tahu lah apa keluhan Mimit, suka duka Mimit di selama menjalani. Pasti banyak gondok ya kan daripada suka. Mana tahu gelap, lighting kita peralatan ya. Abang mengaku itu kan kita masih ya awal merintis ya, ya. Mana tahu apalah hal-hal yang membuat Mimit. Oke, Mehmet jawabnya dari awal dulu ya. Ketika Mehmet diajak podcast ini maksudnya untuk diri Mehmet sendiri juga pengennya berproses sama kawan-kawan di IM gitu. Jadi keterbatasan apapun itu Mehmet udah mempersiapkan diri gitu, karena memang Mehmet pun punya keterbatasan, mungkin teman-teman IM juga tahu itu gitu. Ketika Mehmet punya keterbatasan dan teman-teman semua memaklumi, Mehmet juga memaklumi apapun yang ada di sini gitu. Karena memang dari awal datang ke sini pengennya memang ini jadi tempat belajar, proses belajar Mehmet menjadi Mehmet yang sekarang gitu, Mehmet yang ketemu orang banyak, Mehmet yang bisa sharing ke teman-teman semua gitu, yang dapat banyak ilmu dari narasumber-narasumber yang datang itu sih Bang. Jadi kalau untuk keterbatasan itu sangat Mehmet maklumi, karena memang ya itu tadi Mehmet sendiri juga ada keterbatasan yang teman-teman maklumi gitu, yang narasumber sendiri pun maklumi gitu. Oh, kamu baik banget. Luar biasa sekali saya malam ini. Oh, So sweet ya. Iya. Lulu hati Nanda. Kalau untuk tantangan sendiri, ya itu tadi Mehmet memang orangnya karena sudah tahu nilai sendiri, maksudnya sudah tahu diri Mehmet sendiri yang introvert, kurang responsif kayak gitu. Jadi ya itu tantangannya ketika narasumber feedbacknya kurang dari Mehmet sebenarnya gitu. Menemukan apa yang pengen Mehmet tanya lagi itu sebenarnya agak sulit buat Mehmet sendiri gitu. Tapi kalau untuk tantangan di sini yang paling sering jadi bikin kesel tuh adalah kalau kameranya mati, itu aja sih. Kalau lighting dan segala macam tempat nggak ada masalah. Kan kita berproses sama-sama gitu. Dan itu menyenangkan. Jadi kalau misalnya kita datangkan tamu yang lebih berbobot orang-orang itu, siap nggak kira-kira? Harus siap sih sebenarnya. Harus siap. Itu tadi proses belajar kan. Selama teman-teman memaklumi dan support Mehmet terus tuh rasanya itu lebih penting sih nilainya. Karena di import pun abang punya pikiran ke depan kalau kita tuh tidak hanya mengambil narsum dari lokal saja, atau ada tamu luar yang bisa kita gali itunya kan, kita bawa ke sini, kita undang ke sini, atau jadi bisa pembelajaran juga untuk masyarakat kan. Iya benar. Bertukar pengalaman, bertukar ilmu gitu kan. Iya, harapannya sih masih sama sih Bang. Setiap konten yang kita hadirkan di sini tuh pengennya lebih prepare. Cuman kadang karena keterbatasan Mehmet sebagai host yang sambil kerja juga di luar sana gitu, keterbatasan kawan-kawan di dalam sini, bukan kita semua gitu. Jadi waktu ketemu kita mempersiapkan satu konten tuh agak sedikit ya terbatas tadi gitu, sampai akhirnya ngeluarin konten. Harapannya ke depan supaya setiap konten kita itu maksimal gitu. Apa yang disampaikan ke teman-teman sampai semua. Kalau bisa sampai ke hati. Sampai ke hati langsung tuh. Dari Ben. Ada kejutan untuk host kita ini. Happy birthday Alhamdulillah hari ini kita 1 tahun teman-teman. Terima kasih buat narasumber yang sudah bersedia datang ke import. Terima kasih buat teman-teman yang sudah mempercayakan sebagai hostnya. Terima kasih untuk teman-teman yang support, like, subscribe, bantu komen juga saran-sarannya gitu. Semoga import kedepannya bisa ngasih yang terbaik buat teman-teman semua, buat teman-teman di dalam juga. Amin. Nyanyi dong.
Iya, karena Apa dong nyanyinya? Anniversary ya deh. wah, aman ke kamera. Mana. Benda-benda bibit buialti kamera mati. Ini kan ada. Yang ini ada, yang sana ada, ini ada. Tenang, kita Aman banyak. ya. Oke. Dosa jatuhkan mimil lah. Ini mau dipotong? Selebrasinya apa nih? Diliatin aja. Oh, diliatin aja. Oke. Biar berbeda ya. Foto lah, nah bisa foto. Jadi gila. Terakhir nah itu foto sama. Closing lah. Udah boleh? Udah. Dapat kue nih kan? Terima kasih buat kakak-kakak dan abang-abang yang di luar sana juga yang ada di studio, cuman nggak in frame. Kuenya juga terima kasih. Harapannya dia tuh terharu tahu. Terharu tahu. Udah 1 tahun aja gitu. Tiba-tiba udah 1 tahun. Rasa baru kemarin dihubungin Anda. Terus kita saling terhubung. Dia tidur. Dukung kita terus kawan-kawan. Dukungan kawan-kawan tuh berarti buat kita. Saran kawan-kawan, masukan kawan-kawan. Jangan apa ya, jangan sungkan buat ngasih kita saran gitu ya Bang. Semoga kedepannya hal-hal yang menjadi harapan kita semua terwujud. Amin. Dulu dan Doa Pak Ferry. awak sungguh. Kita closing dulu sebelum berdoa ya. Terima kasih kawan-kawan sudah mampir ke Aimpod. Dukung Aimpod terus. Semoga masih ada ulang tahun kedua, ketiga, keempat sampai seterusnya. Amin. Amin. Assalamualaikum. Dadah.